Halo semuanya, 2M di sini dan ini adalah alur cerita film King Kong. Ketika krisis moneter yang terjadi di era tahun 30-an, banyak negara di dunia ini yang dilanda kelaparan. Bahkan negara besar seperti Amerika pun tidak luput dari hal itu. Nasib sial menimpa seorang aktris amatir yang bernama Ann Darrow. Dia sehari-hari bekerja sebagai pemain teater di kota New York. Tapi karena krisis yang melanda Amerika saat itu, teaternya harus ditutup dan dia kelaparan karena tak digaji selama berminggu-minggu. Ann tak tahu harus bagaimana. Ia mencoba melamar kerja di tempat lain, tapi tak ada hasil. Hingga di suatu malam yang dingin, Ann kelaparan dan dia tak punya pilihan selain harus mencuri sebuah apel. Sang pemilik toko mempergoki Ann, tapi kemudian dia diselamatkan oleh seorang pria bernama Carl Denham. Dia adalah seorang sutradara yang saat itu kesusahan mencari aktris untuk film terbarunya. Carl mengajak Ann untuk makan malam lalu bercerita jika dia akan syuting film terbarunya di atas sebuah kapal, dan skrip film tersebut ditulis oleh Jack Driscoll, seorang penulis terkenal yang kebetulan adalah penulis favorit Ann. Ann kemudian berpikir daripada kelaparan lagi, dia memilih untuk bergabung bersama Carl. Alangkah terkejutnya dia setelah mengetahui kalau Jack Driscoll juga berada di kapal itu. Carl diam-diam menemui Jack dan bercerita tentang rencana gilanya. Dia mempunyai sebuah peta kuno dan berencana untuk pergi ke sebuah pulau misterius yang bernama Pulau Tengkorak. Obrolan mereka berdua tak sengaja didengar oleh Jimmy, kru kapal itu. Dia kemudian menceritakan apa yang didengarnya kepada kru kapal yang lain. Setelah mendengar cerita Jimmy, kelasi pertama Hayes memperingatkan Carl untuk tidak pergi ke pulau misterius itu karena 7 tahun yang lalu dia pernah menemukan seseorang yang terombang-ambing di lautan, dan orang itu bercerita jika kapalnya menabrak sebuah pulau dengan tembok yang sangat tinggi yang sengaja dibangun untuk menahan monster di dalam pulau itu agar tak keluar. Mendengar cerita Hayes, Carl malah makin bersemangat dan berusaha membujuk Kapten Engelhorn untuk mencari pulau itu. Tentu saja sang kapten menolak karena tujuan kapal itu seharusnya ke Singapura. Di saat mereka sedang berargumen, tanpa disadari kabut semakin menebal. Suasana kapal itu semakin mencekam dan semua orang menjadi merinding. Perlahan-lahan mereka melihat sesuatu yang tidak normal, yaitu sebuah pulau yang memiliki tembok yang besar dan tinggi. Kapten berusaha memutar balik kapalnya, tapi terlambat. Kapal itu terlanjur menghantam bebatuan tajam dan membuat lubang di ruangan mesin. Mau tidak mau, mereka harus berhenti dan mereparasi kapal itu. Di pagi hari ketika mulai terang, sambil menunggu reparasi kapal, Carl menggunakan kesempatan ini untuk mendekat ke pulau itu dan merekam dengan kameranya. Jack dan Ann melihat tembok yang sangat tinggi dan kumpulan tulang manusia berserakan di semua tempat. Mereka yakin jika pulau ini masih ada penghuninya. Benar saja, tak lama kemudian sekelompok orang yang mengerikan muncul di depan mereka. Beberapa kru film Carl terbunuh secara brutal. Untungnya Kapten Engelhorn datang untuk menyelamatkan dan membawa mereka kembali ke kapal. Engelhorn dan krunya berhasil menambal lubang di kapal itu dan bersiap untuk pergi. Tapi tanpa disadari, ternyata Ann sudah diculik oleh suku primitif pulau tersebut. Kapten tak tega meninggalkan Ann dan memutuskan untuk kembali ke pulau itu dan menyelamatkannya. Suku primitif mengikat Ann di sebuah jembatan. Ternyata dia dijadikan sebagai tumbal, dan tak lama kemudian seekor kera raksasa datang menghampiri dan membawa Ann pergi. Jack, Engelhorn dan krunya berusaha mencari keberadaan Ann, tapi malah menemukan sebuah jejak telapak kaki raksasa. Mereka semua ketakutan setelah melihat hal itu. Berbeda dengan Carl, ia malah menggunakan kesempatan ini untuk merekam sekumpulan dinosaurus di depannya. Tapi tak lama kemudian, dinosaurus itu terlihat gelisah dan mulai berlarian. Ternyata ada sekelompok dinosaurus karnivora yang sedang berburu dan berlari ke arah mereka. Engelhorn kehilangan beberapa krunya di insiden mengerikan itu. Carl dan Jack masih beruntung bisa selamat. Di lain tempat, kera raksasa itu membawa Ann ke sarangnya. Ann merasakan ada yang berbeda dengan makhluk ini. Kemudian ia mencoba menari di depannya. Kera itu merasa terhibur dan tertawa dengan keras lalu pergi meninggalkan Ann begitu saja.
Melihat adanya kesempatan, Anne berlari secepatnya untuk melarikan diri. Tapi tanpa disadari, dia memasuki kawasan sarang T-Rex. Beruntung teriakannya didengar oleh si kera raksasa yang kemudian datang menyelamatkannya. Duel maut antara kedua monster itu tak terhindarkan, dan dengan gampangnya sang kera raksasa bisa memenangkannya. Anne tak percaya dengan apa yang dilihatnya kalau dia diselamatkan oleh kera raksasa yang menculiknya kemarin. Dia sekarang mengerti kalau pulau ini dipenuhi oleh monster buas, lalu memutuskan untuk mengikuti sang kera kemanapun dia pergi. Anne sebenarnya ingin berterima kasih kepada kera itu, tapi dia tak tahu caranya bagaimana. Mereka berdua memandangi langit senja. Lalu Anne memegang dadanya dan berkata kalau langit itu sangat indah. Mendengar perkataan Anne, sang kera membuka telapak tangannya dan mempersilahkan Anne untuk duduk. Mereka berdua menghabiskan malam bersama. Ketika hari menjelang pagi, Jack tiba-tiba muncul dan berusaha menarik Anne dari genggaman tangan sang kera. Tapi dia tertangkap basah dan sang kera berpikir bahwa Jack berniat melukai Anne. Oleh karena itu, dia marah lalu mencoba untuk menghabisi Jack. Tapi beruntung ada sekumpulan kelelawar raksasa yang mengalihkan perhatian sang kera, sehingga Jack dan Anne berhasil melarikan diri dan kembali ke gerbang pulau itu. Kapten Engelhorn dan Carl ternyata sudah mempersiapkan berbagai macam jebakan untuk menghabisi si kera raksasa itu. Kru kapal berhasil menjaring sang kera dan mengikatnya. Lalu Engelhorn melempar botol-botol obat bius dengan dosis tinggi. Jack menarik Anne untuk kembali ke kapal. Sang kera melihatnya dan masih berpikir jika Jack itu berniat menyakiti Anne. Dia kemudian memberontak dan berhasil keluar dari jaring. Semua orang panik lalu berencana menghabisi kera itu dengan menembakkan semua senapan api yang mereka punya. Tapi tak lama kemudian obat biusnya mulai bekerja. Badan kera raksasa makin melemah, tapi dia masih bisa mengulurkan tangannya dan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan Anne. Melihat hal itu, Anne menangis lalu memohon kepada mereka semua untuk tidak menyakiti kera itu dan membebaskannya. Tapi Carl punya pendapat lain. Dia berencana akan membawa kera itu kembali ke kota New York untuk dipertontonkan ke masyarakat luas. Lalu dia menamai kera raksasa itu King Kong, keajaiban dunia yang ke-8. Beberapa lama kemudian setelah kembali ke kota New York, Carl memperlihatkan Kong dalam sebuah acara eksklusif yang dihadiri oleh tamu-tamu terhormat. Semua orang di ruangan teater itu terkejut melihat seekor kera raksasa di hadapan mereka. Kong dipertontonkan ke publik dalam keadaan terantai dan terlihat lemas karena obat bius yang diberikan kepadanya. Ternyata acara itu adalah pertunjukan teater yang merekonstruksi kisah cerita Anne saat dia bertemu dengan Kong untuk pertama kalinya. Tiba-tiba ada seorang wanita misterius muncul ke atas panggung dengan kondisi tangan terikat. Melihat hal itu, Kong sangat gelisah dan berpikir mungkin wanita ini adalah Anne. Perlahan-lahan wanita itu menunjukkan wajahnya dan ternyata dia adalah seorang aktris yang berdandan mirip Anne. Setelah Kong tahu kalau wanita itu bukan Anne, dia menjadi agresif dan mencoba melarikan diri. Carl dengan percaya diri meyakinkan semua orang kalau rantai yang digunakan sangat kuat dan tidak bakal putus. Para fotografer berebut untuk memotret Kong yang agresif itu, tapi flash dari kamera mereka malah membuat Kong semakin emosi. Dia berhasil memutus salah satu rantai dan mengambil Anne yang palsu, lalu melemparnya keluar. Seisi teater panik dan berusaha melarikan diri. Kong melihat kehadiran Jack di antara penonton itu, lalu dia berusaha mengejarnya tapi tak berhasil. Begitu keluar dari teater, Kong berkeliaran di jalanan untuk mencari Anne. Dia sempat mengambil beberapa wanita yang memiliki potongan rambut yang sama seperti Anne. Jack kemudian mencoba untuk memancing Kong ke tempat sepi dengan naik sebuah taksi. Di saat Kong mau menghabisinya, tiba-tiba dari kegelapan muncul sosok wanita yang berjalan perlahan ke arah Kong. Wanita itu adalah Anne yang selama ini dia cari. Kong menjadi jauh lebih tenang sesudah melihat Anne, lalu dia membawanya pergi ke sebuah danau yang membeku. Mereka berdua bersenang-senang dan melepas rasa kangen, seperti sepasang kekasih yang terpisah sangat lama. Tapi hal itu tak berlangsung lama karena pihak militer diam-diam menyerang Kong dan hampir membunuh Anne.
Kong tak punya pilihan selain pergi secepatnya dan memanjat sebuah gedung yang sangat tinggi. Di atas gedung itu, mereka berdua melihat keindahan matahari terbit. Lalu Kong tiba-tiba memegang dadanya. Dia menirukan gerakan N yang dulu dilihatnya waktu melihat langit senja di Pulau Tengkorak. Melihat hal itu, N menangis bahagia. Tak lama kemudian, sejumlah pesawat tempur terbang di dekat mereka. Kong menganggap pesawat-pesawat itu adalah sebuah ancaman. Lalu dia menyuruh N untuk berlindung. Kong terluka parah akibat tembakan dari pesawat itu dan perlahan-lahan dia mulai kehilangan tenaganya. Kong menghabiskan sisa hidupnya dengan memandangi N, manusia favoritnya. Tak lama kemudian, Kong tewas dan badannya terjatuh ke bawah. N kemudian menangis karena dia belum berterima kasih karena Kong sudah pernah menyelamatkannya di masa lalu. Sekian video 2M kali ini, jangan lupa subscribe dan like videonya biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.